Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih berbicara tentang penyakit yang berbahaya, yaitu penyakit ujub. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita akan bahaya penyakit ini. Di antaranya dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Thalathu muhlikatin." 3 perkara yang membinasakan. Apa 3 perkara tersebut? Syuhun muta'un. Itu rasa pelit disertai dengan tamak yang ditaati. Wa hawan muttaba'un, hawa nafsu yang diikuti. Wa ijabul mar'i binafsihi, dan seorang ujub terhadap dirinya. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis ini 3 perkara yang membinasakan, di antaranya ijabul mar'i binafsihi, yaitu seorang ujub dengan dirinya. Kenapa berbahaya dan membinasakan? Karena ujub ini bisa menimbulkan, sebagaimana kita pernah jelaskan, menimbulkan keangkuhan dan menjerumuskan orang dalam takabur dan akhirnya masuk dalam neraka jahanam. Karenanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala sebagian dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib menjelaskan, bisa jadi seorang melakukan dosa, namun dengan dosa tersebut merupakan sebab dia masuk surga. Dan sebaliknya bisa jadi seorang melakukan ketaatan, namun dengan ketaatan tersebut menjadikan dia masuk neraka. Kok bisa demikian? Kok dosa bisa menyebabkan masuk surga dan ketaatan sebaliknya menyebabkan masuk neraka? Maka beliau menjelaskan bahwasanya seorang melakukan dosa, kemudian dia menyesal dan selalu ingat akan dosa yang pernah dia lakukan. Kedua matanya sering meneteskan air mata, timbul ibadah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesal, hatinya luluh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kondisi-kondisi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang merasa rendah, minta ampun kepada Allah, tidak merasa tinggi. Dengan dia sering mengingat hal ini, sering menangis karena Allah, maka akhirnya mengantarkan dia masuk ke dalam surga. Dan sebaliknya, seorang melakukan ketaatan, bahkan mungkin dia melakukan suatu ketaatan yang hebat, tapi ternyata ketika dia melakukan ketaatan, dia menjadi ujub. Merasa dirinya hebat. Seakan-akan ini semua bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari ujubnya mengantarkan dia menuju kepada takabur. Merasa lebih tinggi dari yang lainnya. Bahkan membuat dia akhirnya membanggakan dirinya, berkata, aku telah beramal ini, aku telah berbuat itu. Dan akhirnya sikap sombong, takabur ini menyebabkan dia binasa dan masuk dalam neraka jahanam. Maka benarlah perkataan seorang penyair, wal ujba fahdharhu innal ujba mujtarifun a'mala sahibihi fi saylihil arimi. Hati-hatilah engkau dari penyakit ujub. Sungguhnya penyakit ujub itu berbahaya, akan menggeret amalan pelakunya ke dalam aliran yang deras arusnya, yaitu akan sirna amalannya. Ya. Ini diantara bahaya ujub yang kata Nabi muhlikat. Diantara 3 perkara yang muhlikat membinasakan tadi adalah ujub. Di antara dampak penyakit buruk ujub, yaitu seorang pertama tadi lenyap sifat tunduk pada dirinya. Dia tidak merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di hadapan Allah saja dia sudah tidak tawadhu, apalagi di hadapan manusia, dia tidak tawadhu di hadapan manusia. Kenapa? Dia merasa tinggi. Jadi pertama tidak merasa hina di hadapan Allah, dan kedua tidak tawadhu di hadapan manusia. Kemudian yang ketiga, ya tadi bisa mengantarkan kepada penyakit sombong dan angkuh, dan ini berbahaya, yang menyebabkan dia bisa masuk neraka. Yang keempat, dia menjadi hamba yang kurang bersyukur. Kapan seorang bisa menjadi hamba yang suka bersyukur? Jika dia merasa semuanya dari Allah, dan dia merasa dia tidak ada apa-apanya. Jika dia merasa semuanya dari Allah dan tidak ada apa-apanya, dia mudah bersyukur. Tapi ketika dia merasa saya punya andil, karena saya hebat, karena saya ini, sehingga dia kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga datang dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW mengingatkan tentang bahaya ujub. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Lau lam takunu tuznibun, khashitu alaikum ma huwa akbaru min dhalik, al-ujub al-ujuba." Kata Nabi SAW, kalau kalian tidak berdosa, aku khawatir akan menimpa kalian apa yang lebih parah daripada dosa. Apakah yang lebih parah daripada dosa? Al-ujub al-ujuba, yaitu sifat ujub. Ya, Al-Munawi rahimahullah ketika mensyarah hadis ini, beliau mengatakan, karrarahu ziyadatan fit tanfir wa mubalaghatan fit tahdhir. Yaitu Rasulullah mengulangi dengan mengatakan ujub-ujub, yaitu waspada ujub. Kenapa Rasulullah ulang-ulang? Yaitu untuk menegaskan agar dijauhi sikap ini. Ya, wa dzalika li anna al-'asi ya'tarifu bi naqsihi fayurja lahu at-taubah wal mu'jab maghrurun bi amalihi fa taubatuhu ba'idah. Kenapa Rasulullah lebih takut orang ujub daripada orang bermaksiat? Karena orang bermaksiat, dia ngaku, dia tahu, dia sadar bahwasanya dia berdosa. Dia tahu akan kekurangannya. Maka orang seperti ini masih diharapkan dia bertobat. Tapi orang ujub, dia tidak merasa berdosa. Bahkan dia merasa hebat. Ya. Dia terpedaya dengan dirinya, terpedaya dengan amalannya. Orang seperti ini sulit untuk bertobat. Ya. Sulit untuk bertobat. Oleh karenanya,
inilah yang menunjukkan ujub itu bukan penyakit sembarang, tapi penyakit yang berbahaya. Wallahu ta'ala alam bishawab.